Ya, 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Assalamualaikum, selamat pagi Smart Listener. Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam dalam program Smart Syariah. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan usia panjang untuk bisa berkumpul bersama di studio Smart FM yang akan membahas mengenai membangun wirausaha berjamaah. Dan seperti biasa kita akan berbagi bersama dengan narasumber saya pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio Smart FM Kang Irfan Syaukibek. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya? Ya sehat, Alhamdulillah. Gimana Mas Daryl? Sehat, Alhamdulillah ya? Sehat juga. Dan kita nggak hanya berdua ya Kang Irfan ya. Sekali. Pagi ini kita sudah bersama dengan seorang Ustadz dan beliau kerap kali berbicara mengenai wirausaha. Nah, saya akan langsung menyapa ada Ustadz Yusuf Mansur di studio Smart FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pendengar udah pada nungguin di Twitter pada rame. Udah rame ya Ustadz ya. Oke, pagi hari ini kita membahas tentang membangun wirausaha berjamaah. Iya. Nah, sebelum saya ke Ustadz Yusuf Mansur, mungkin sekilas Kang Irfan apa yang menarik dari membangun wirausaha berjamaah ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa pagi ini kita bahas tentang wirausaha berjamaah? Karena kita ini kan perlu untuk mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki. Apalagi situasi ekonomi Indonesia saat ini kan tengah berada dalam tekanan yang luar biasa ya. Bahkan target pertumbuhan ekonomi pun juga tidak tercapai dan pertumbuhan kita masih di bawah 5% sampai hari ini. Nah, oleh karena itu bagaimana menyiasati situasi yang ada, mau tidak mau kita harus mendongkrak perkembangan sektoril dari perekonomian. Dan kalau kita bicara struktur ekonomi kita, ekonomi Indonesia ini kan masih consumption driven ekonomi. Nah, sementara kita pengen bahwa upaya untuk mengembangkan ekonomi ini juga bisa mendorong peningkatan dari faktor atau variabel ekonomi yang lain, terutama dari sisi investasi dan produksi. Bagaimana kita meningkatkan production base negara kita? Karena kalau negara kita production base-nya meningkat, kemudian juga orang-orang tergerak untuk mengembangkan sektor real, maka tekanan ekonomi ini bisa kita hadapi dengan baik begitu. Nah, oleh karena itu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengembangkan sektorial ini. Nah, kalau kita bicara sektorial, maka kita bicara wirausaha, kita bicara entrepreneur, kita bicara bagaimana memproduksi orang-orang yang memang punya mentalitas yang kuat untuk mengembangkan usaha dan bisnis. Tapi di sisi lain, ya seringkali kita juga menemukan banyak persoalan-persoalan, terutama kaitannya dengan masalah moral hazard, masalah praktek-praktek yang tidak sesuai. Ya. Nah, jadi oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita sengaja hadirkan Ustaz Yusuf Mansur yang kita kenal sebagai dai sekaligus juga pengusaha gitu kan. Bagaimana kita dorong supaya masyarakat Indonesia ini, umat Islam ini bisa mengembangkan bisnisnya, dan yang sering kali jadi persoalan adalah apakah untuk memulai bisnis itu harus dengan modal yang besar? Nah, itu kan yang selalu identik ya identik. dengan hal tersebut. Padahal ternyata tidak. Dan ada konsep yang menarik yang sekarang ini sudah mulai berkembang adalah konsep tentang kooperatif entrepreneur, wirausaha berjamaah. Jadi bagaimana kita mendorong lahirnya para entrepreneur yang dia itu kalau dalam orkestra, musik orkestra itu dia sebagai dirijennya. Bagaimana dia bisa mengorganize resources yang ada di sekitarnya untuk kemudian dia elaborasi dan kelola dengan baik. Nah, kemudian ini diberdayakan sehingga punya nilai ekonomi yang luar biasa. Jadi di situ sebenarnya seperti contohnya misalnya ada pengusaha yang dia ekspor ini tanaman ya. Dia tidak menanam sendiri tanaman jenis tertentu yang diekspor ke Korea ya. Di Korea itu dianggap punya keberuntungan. Saya lupa nama jenis tanamannya. Tapi di Sukabumi itu banyak dibiarin begitu aja. Nah, dia pernah jadi TKI di Korea ya. Nah, kemudian dia melihat ini adalah market opportunity. Nah, dia kembali ke daerah Jawa Barat ini, kemudian mengorganize orang-orang yang di Sukabumi. Nanti mereka yang memproduksinya, dia hanya mengumpulkan, dia yang mengekspor. Nah, ini contoh kooperatif entrepreneur. Persis seperti yang dilakukan Ustaz Yusuf Mansur kan dalam beberapa bisnisnya. Bagaimana beliau bisa mengorganize ya, istilahnya kalau dalam bahasa ekonomi ini crowdfunding ya, sehingga kemudian bisa berkembang bisnis yang ada begitu. Oke, saya mau ke Ustadz dulu. Ustadz, di segmen awal ini, kalau definisi wirausaha berjamaah itu versinya Ustadz seperti apa, Tad? Pertama mulai dari niatnya. Niatnya nggak kaya sendirian. Niatnya nggak usaha sendirian. Niatnya nggak untung sendirian. Niatnya buat rame-rame. Jadi pertama dari niat. Yang kedua dari sisi permodalan. Permodalan tidak tergantung oleh lembaga keuangan besar. Tapi keuangannya diusahakan dari kita-kita untuk kita. Yang ketiga nanti saling diproduksi. Bagaimana produksi juga kemudian bagi-bagi. Kami ada warung steak and shake. Sebisa mungkin
kita nggak bikin sendiri, walaupun kita mampu bikin peternakan bebek sendiri. Tapi kita usahakan tetap ketika kami tanya pemegang saham terbesar ya, Mas Jody dan Bani, kenapa sih misalkan gitu ya, ini diskusi ringan bukan pengen nyaplok enggak. Kenapa kita nggak bikin sendiri ternakan bebek, secara kita bebek selamat butuh bebek banyak banget. Apa kata pemegang saham terbesar? Biar mereka mendoakan kita. Gitu. Kentang kita nggak usah punya pertanian sendiri, biar aja kentang distribusi oleh orang lain, dimasukin oleh orang lain. Kenapa disuplai orang? Kenapa? Biar mereka juga mendoakan kita. Nah dari produksi, nah kemudian pemanfaatan juga bisa berjamaah. Kalau kita punya kesadaran ini, maka kita akan jadi Korea gitu kan, bahkan melebihi Korea yang sangat cinta banget sama produknya gitu kan. Gitu. Dulu pasti jelek lah, sekarang kan jadi bagus karena mereka percaya akan kekuatan sendiri gitu. Nah dari penjelasan tadi terlihat ya sebenarnya mindset profesionalnya kelihatan ya Ustadz ya, bahwa mereka tidak hanya mengambil keuntungan sendiri, tetapi memang digunakan untuk secara kemaslahatan umat. Seperti itu. Dari niat itu, dari niatnya udah begitu kan, banyak orang yang niatnya pengen kaya sendiri kan. Betul. Karena itu dia nggak peduli nginjak orang lain, nyari supplier yang lebih murah, nggak mau ngajak ngomong supplier. Kenapa sih lu mahal? Gini deh, ngobrol bareng kan lebih baik daripada tiba-tiba nyari supplier yang lain. Tidak membina hubungan menjadi hubungan kekeluargaan. Dari niatnya saya kira banyak stakeholder yang ada di Indonesia masih pada bersih niatnya. Jadi mereka banyak juga orang-orang yang punya usaha lebih memperhatikan jangan sampai karyawan gua nggak makan, jangan sampai karyawan gua nggak gajian. Itu udah model yang sangat bagus sekali. Tinggal saling link-meling aja. Oke, baik Pak Ustadz dan juga Kang Irfan, kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di segmen berikut, masih membahas tentang membangun wirausaha berjamaah. Seperti apa manfaat sama strateginya. Kemudian apa sih sebenarnya hal yang jadi sebuah pertimbangan adanya wirausaha berjamaah ini. Nanti kami sambung di segmen berikut. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener di program Smart Syariah dalam tema membangun wirausaha berjamaah. Saya sedikit mengutip statement dari Kang Irfan Syawkibek tadi, dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini masih di bawah 5%. Untuk itulah kehadiran Ustadz Yusuf Mansur pagi hari ini mudah-mudahan sih bisa memberikan inspirasi ya, bahwa wirausaha berjamaah ini memang sangat diperlukan. Beliau juga sempat mengatakan poin pentingnya tadi, tidak ada satu prinsip di mana menguntungkan diri sendiri ya Tat ya. Yang ada adalah bagaimana kemaslahatan umat ini bisa dicapai dengan wirausaha berjamaah sendiri. Niatnya bareng-bareng untung, bareng-bareng kaya. Oke, bicara masalah strategi Ustadz, apa yang perlu dilakukan? Ini memang persoalan akhlak dan visi ya. Bagaimana pelaku-pelaku usaha ini begitu ngeliat peluang nih jangan pengen sendirian. Ini kan persoalan akhlak. Kan ada orang-orang yang ngelihat tanah, bawaannya pengen ngusir yang punya tanah kan, nggak mau ngajak yang punya tanah kerjasama kan. Ada yang begitu model, apalagi kalau dia punya kekuatan ekonomi. Kalau emang bisa beli ngapain kerjasama? Padahal zaman sekarang ini banyak usaha-usaha, kita sebutlah misalkan Alibaba misalkan, itu kan nggak punya toko gitu, tapi dia jadi toko online terbesar sedunia kan saat ini gitu. Nah kalau kita bisa seperti itu, bagaimana kemudian seperti ini bilang sama Kang Irfan bahwa berlaku saja seperti dirijen gitu. Apa sih dirijen apa dia apa sih? Ya, dirijen. Kok kayak tempat kayak tempat minyak. Iya gitu loh, yang orkestra gitu loh, yang mimpin gitu. Betul. Ya, nah ini, dan saya pikir ya ini juga akan jadi solusi buat negara gitu loh. Kalau negara banyak ngajak ngomong rakyatnya. Misalkan saya kasih contoh kecil misalkan. Misalnya, Allah saya merendahkan hati saya, tidak sedang kejagoan enggak. Maksud saya apa ya? Barangkali ini bisa jadi obrolan ringan yang kemudian bisa masif. Ketika pemerintah sekarang pengen bangun 35.000 megawatt listrik. Apa yang terjadi? Harusnya kan ngajak ngomong rakyatnya aja gitu loh. Sehingga untuk pembangunan 35.000 megawatt itu tidak perlu bantuan asing. Kita misalkan clustering, kita perlu bangun misalkan pembangkit listrik di wilayah Sulawesi Selatan. Kenapa tidak masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki itu? Mereka patungan direct, siapin regulasinya, siapin sistemnya. Nggak perlu kemudian ngutang gitu. Sehingga jembatan Surabaya Madura aja, apa yang ngutang sama luar negeri ini kan kemana orang Surabaya, kemana orang Madura. Tapi kalau ditanya kemana orang Surabaya dan orang Madura, kata orang Surabaya dan Madura, ya guanya nggak bisa ngomong. Gimana ceritanya kita mau bantu gitu? Tahu-tahu udah jalan, tahu-tahu udah diresmiin, tahu-tahu baru ketahuan itu ngutang misal gitu. Untuk membangun MRT misalkan, kenapa juga harus minjem ke Jepang? Iya kan, kalau cuma 15 triliun kan cukup dibagi kepada misalkan 5 juta penumpang. 5 juta penumpang. Coba Pak Ivan minjem kalkulatornya. Saya
Siapin kalkulator. Coba siapin kalkulatornya. 15 triliun misal. Mana 15 triliun bagi 5 juta. 15 triliun bagi 5 juta. Ini saya yang ini indah. 15 triliun buat smart listener boleh pegang kalkulatornya tuh. 15 triliun nih Mas Daryo. Dibagi 5 juta penumpang. Maka sebenarnya setiap penumpang hanya perlu 3 juta aja. Oke. Mas Daryo bilang nanti pemakai MRT bayar sekarang lah 3 juta. MRT ini kan juga tidak dalam 1 hari dong selesainya. Betul. Katakanlah 3 tahun misalkan. Maka 3 juta ini sahamnya dibagi 36 bulan. Maka per orang cuma 83.000 perak per bulan. Selama 3 tahun maka dia penumpang yang jadi owner gitu loh. Jadi nggak perlu kan minjem sama orang asing gitu. Nggak perlu minjem sama lembaga bantuan asing yang tetap aja akan ada sesuatunya. Misalkan gini ya, boleh gue pinjemin lo Indonesia tapi lo beli barangnya dari gue. Yang kerja dari gue. Mau ngomong apa orang duitnya dari dia? Tapi kalau duitnya dari kita sendiri kan 83.000. Dan suka tidak suka dengan era digital payment, orang bayar di muka loh. Suka tidak suka loh. Ketika misalkan KRL Jabodetabek, misalkan kereta api listrik Jabodetabek, kan orang sekarang nggak bayar cash. Dia beli dulu kartunya. Iya kan? Untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 12 bulan ke depan. Tapi pertanyaannya, dia jadi ownership atau jadi deposit? Justru lebih ke deposit ya sebenarnya. Lebih ke deposit kan, tidak mengubah si pemakai kereta api menjadi owner, hanya menjadi deposan gitu loh. Begitu kurang top up lagi, loh harusnya kan bisa jadi modal dong. Kalau emang duitnya di muka jadi modal dong. Dan ngomong aja sama rakyat kan, kita bisa modalin 5 tahun di muka sekalian. Nih negara, nih ceder gitu. Nih buat listrik 5 tahun ceder. Nih buat air 5 tahun ceder. Nih buat kemudian kereta api ceder. Nih buat pesawat udah gue hitungin. Saya bolak-balik naik pesawat misalkan dalam 1 tahun sekian kali sekian bayar di muka ceder. Yang penting clear, jadiin kami owner. Sama seperti mereka semua yang pada punya duit. Sebentar Ustaz, ini pemikiran seperti ini kalau disosialisasikan secara lebih merata memang sangat efisien ya Ustaz ya. Orang bayar tol juga di muka kok. Tapi jadi pemilik tol bukan. Padahal satu pengguna tol berapa duit kalau pakai kartu? Bisa 500.000 bos. Nah 500.000 kalau sejuta 500 miliar. Kenapa nggak jadi pemegang saham? Lah kalau dirangsang kan mungkin nggak 500.000. Kalau dirangsang loh ya, in every single meter in the toll you are the owner. Setiap semeter tol, setiap 1 meter tol Anda ownernya gitu loh. So you pay in the muka. Bahasa Inggris Indonesia. Kan kita ajuin Kang nyapres 2019 ya. Jangan. Isunya jangan itulah. Oke, ini balik lagi ke nanti banyak yang nggak suka ya kan. Ini balik lagi ke masalah wirausaha berjamaah Ustaz ya. Kalau pembentukan mindsetnya sudah otomatis kan perlu step-step lanjutannya. Nah, manfaat secara kehidupan bersosialnya seperti apa Ustaz? Pemiliknya adalah orang banyak, makanya tanggung jawab lo orang banyak. Nggak bakal digangguin tolnya, nggak bakal diresein jembatannya, nggak bakal kemudian rusak keretanya. Punya rame-rame gitu. Sekarang kita nggak tahu nih, malah sebel aja kan. Kita tiba-tiba jadi punya utang baru kan nggak benar. Bahkan saya pengen gitu punya impian suatu saat Presiden Republik Indonesia ini ditelepon sama Presiden Amerika. Ditelepon loh ya, ditelepon. Tolong dicatat, bukan nelfon. Ditelepon. Sama Presiden Cina juga ditelepon. Terus Presiden Indonesia ngelihat, Presiden Amerika nelfon, lagi malas ngangkat gitu. Kan keren banget gitu loh. Emang ngapain Amerika? Kita over liquid. Kita kelebihan dana nih, jadi kita mau minjemin duit orang asing, kan keren itu. Kita yang minjemin orang gitu, jangan kita yang minjem. Kan sebaik-baik tuh tangan di atas ya enggak? Betul. Kita minjemin orang. Oke, saya ke Kang Irfan dulu. Kang Irfan, kalau melihat dari statementnya Pak Ustadz Yusuf Mansur sendiri, ini kalau memang diwujudkan, diterapkan perlahan lebih pasti, kira-kira bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Oh iya, sangat lah, jelas. Karena ini kan mendorong tadi ya optimalisasi potensi secara bersama-sama. Dan memang kalau kita lihat dalam sejarah ya, bagaimana dulu di zaman Nabi dan juga di zaman dulu lah ya, itu kan salah satu ciri kekuatan ekonomi itu ketika dia dilakukan secara berjamaah. Karena kalau bersama-sama itu kan apapun menjadi ringan. Jadi sebenarnya ini gagasan menarik. Kalau saya bahkan mudah-mudahan ada para pengambil kebijakan yang mendengar siaran kita pagi ini. Nah, saya berharap bahkan ini coba kita akomodasi, kita buatkan produk turunannya berupa undang-undang, misalnya undang-undang tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi misalnya. Nah, di situ nanti di listed apa proyek-proyek
infrastruktur yang kita perlukan, apa yang menjadi prioritas pembangunan tahun ini, serahkan dulu, tanyakan dulu pada masyarakat, nanti bentuk mekanisme partisipasinya bagaimana. Ini kan bisa diakomodasi misalnya dalam bentuk apakah ada institusi khusus yang menangani ini, begitu. Itu menurut saya satu gagasan, ide yang menarik, dan saya yakin masyarakat juga akan berlomba-lomba, apalagi kalau tahu ketika dia bayarkan uang jadi owner, jadi sesuatu ya, jadi barang real, jadi barang publik yang itu dia menjadi bagian dari pemiliknya. Kang Irfan nih contohnya, Mas Daryo, maaf saya potong bentar. Mas Daryo punya duit di bank kan? Iya. Jadi ownership enggak? Enggak Kan? Padahal duit lu nganggur di bank kan? Kita makainya kalau kita perlu kan? Nah, kalau itu kemudian bisa jadi ownership, ente sebagai pemilik bank itu juga, kira-kira naruhnya bakal lebih nggak? Banyak. Iya gitu loh. Jadi makin semangat. Jadi makin semangat gitu loh. Baik, sudah ada penelpon yang coba berinteraksi pagi hari ini. Smart FM, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan lupa siapa ini di mana? live ya? Oh ya, ada yang telepon. Siap. Ayo silakan. Pak, tadi ada Bapak satu yang mengenai penggalangan dana, bahwa kita bicara dengan masyarakat untuk pembangunan sesuatu yang ada di lingkungan itu. Siapa ya Pak? Siapa namanya? Maaf, tadi saya nggak nyimak, saya cuma... Ada Ustadz Yusuf Mansur di sini. Oh, Pak Yusuf ya? Ya, Ustadz Yusuf Mansur. Oke, Pak Yusuf, saya setuju dengan apa yang Anda kemukakan. Memang selama ini kita lihat pemerintah kita kalau menjalankan sesuatu selalu berpikir, gue mau ngutang sama siapa ya? Nah, itu satu mindset yang harus dirubah. Mumpung sekarang presidennya baru dan dengan pola pikir yang berbeda, saya rasa ide itu kalau disumbangkan kepada presiden kita dan dijalankan, kita adalah negara yang kaya, nanam kayu aja di pohon, kenapa kita mesti minjem sama orang? Subhanallah. Jadi konsep atau bisnis modelnya itu kita bisa set kan. Sedangkan orang kaya di Indonesia banyak, lebih kaya dari orang Singapura banyak. Kenapa kita mesti minjem sama orang? Orang kayanya aja kita berdayakan supaya mereka mengembalikan keuntungan dia itu untuk bangsa ini. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Simon, terima kasih. Ini balik ke konsep syariah ya Ustadz ya sebenarnya. Iya, tapi kalau udah di-share barang-barang kan pemilikannya juga di-share barang-barang, malah tidak ada single capitalism kan. Ini kapitalisasi umat, artinya umat yang menjadi pemegang opportunities, masyarakat, rakyat. Dan kita kan bicaranya merah putih, nggak bicara cuman muslim, nggak bicara cuman sekelompok tertentu saja, tidak. Tadi saya bilang ketika kita mau bangun tol yang baru, kenapa tidak ditawarkan kepada pengguna tolnya nanti gitu loh. 3 tahun ke depan kita mau buka nih jalur tol baru Samarinda Balikpapan, kalianlah yang jadi pemegang saham. Sekarang kita rebut-rebutan soal tanah, nggak pada mau dijual, nggak pada beli. Coba tawarin, kita nggak beli deh, kalian yang punya saham deh. Kan pasti orang juga mikir kan, oh kalau begitu mah oke dah, kalau emang kita jadi yang punya, betul nggak? Betul sekali. Iya loh. Misalkan PLN zaman dulu ketika naruh tiang listrik di tanah masyarakat kan, nyewa kagak kadang-kadang mentaro aja di situ kan. Beberapa kasus tertentu ada begitu. Kenapa tidak kemudian dijadikan masyarakat megang saham? Tanya ibu-ibu ya, ibu-ibu naruh duit di muka nggak buat PLN? Naruh duit di muka loh, deposit duluan loh. Nanti kalau udah mau habis bunyi tuh, tetet dia sibuk nyari deposit. Kenapa nggak dirubah sedikit? Sama aja polanya, bayar di muka tapi to own, dia memiliki gitu. Ini akan jadi beda menurut saya. Dan bilangan ketika bilangannya itu jutaan, sebenarnya nggak ada cerita orang kaya. Anak SD juga bisa ikut itu. Oke, baik. Ini yang dalam pembangunan kita sebut dan crowdfunding for development. Crowdfunding for development. Lebih bahas untuk pembangunan. Lebih jauh membahas tentang membangun wirausaha berjamaah akan kami lanjutkan nanti di segmen yang berikut. Nah, silakan untuk Anda yang berinteraksi di 0812 11 12 959 atau telepon kami nanti di segmen ketiga di 021 398 33 888. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya Daryl Adam masih temani Anda dalam perbincangan Smart Syariah bersama dengan Kang Irfan Syokibek dan juga Ustadz Yusuf Mansur. Kami masih membahas mengenai membangun wirausaha berjamaah. Ustadz, tadi kan sudah dijabarkan tuh kalau kita masyarakat Indonesia ini sebenarnya bisa menjadi owner ya dari seluruh yang ada di Indonesia. Ini jangan-jangan tadi giring kepatungan usaha lagi. Oh enggak, nah ini saya sekalian meluruskan. Ini kabarnya gimana nih? Singkat aja Ustadz. Bagus, pertanyaan ini bagus. Saya berarti kan bisa mengklarifikasi. Saya berkali-kali menegaskan Kang Irfan, Mas Daryo dan smart listener, it's not my business. And it's not business juga gitu loh. Patungan usaha itu bukan bisnis. It's a movement. Ini gerakan menyadarkan Indonesia bahwa lu kaya asal lu bersatu. Lu mau beli apa sih? Mau beli Grand Hyatt? Grand Hyatt itu cuma 30.000 perak.
Kalau kita patungan rame-rame, tukang ojek juga bisa beli, tukang ketoprak di depan Grand Hyatt juga bisa beli. Terus kita bisa apa? Kita mau beli Bank Danamon, Bank Penin, itu sebentar, 1 menit kebeli itu, 1 menit kebeli. Asal kita patungan rame-rame, orang udah dijual juga di pasar bebas. Terus kita apalagi mau punya maskapai penerbangan, murah aja. Kalau kita rame-rame mah. Nah saya bilang ini bukan bisnis saya ini dakwah. Tetap saya guru, mendakwakan orang, lu jangan sedih sendiri. Gara-gara lu nabung sendiri-sendiri, banknya jadi nggak punya lo. Lu jangan sendiri-sendiri nabung, lu rame-rame. Begitu rame-rame, banknya bisa kebeli sama lo, gitu loh. Ente jangan masuk ke hotel sendiri-sendiri. Kalau lu masuk ke hotel sendiri-sendiri, ntar lu jadi istilahnya tuh orang yang nginep di hotel. Tamu. Tapi kalau lu rame-rame datengin ke hotel untuk bayar, untuk beli, maka hotelnya jadi punya lo. Saya tuh begitu aja. Dan alhamdulillah OJK saya lewat Smart Listener ini, lewat Smart FM ini, Smart Listener ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada OJK yang membimbing. Insya Allah dalam waktu dekat kami saya kali ya Ustadz pertama yang melantai di Bursa Dire nanti. Kita melantai ya. Disko gitu tadi ya. Artinya ini bener lah sebagai sebuah gagasan, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan sama yang lebih pinter, sama seperti Kang Irfan nanti kan ketemu istilah crowdfunding lah apalah. Silakan nanti regulasi berembuk sama pemerintah. Oke, baik, sudah ada Pak Sasongko di line telepon. Pagi Pak Sasongko. Mas Daril. Iya, silakan Pak Sasongko. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mansur. Siap. Iya Pak, pernah juga dengar yang usaha patungan bersama dari Ustadz kan ya? Iya, itu patungan usaha namanya. Iya betul, yang bersama-sama rakyat lah ibaratnya untuk patungan gitu. Iya. Saya pernah punya 1 sahamnya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya itu mau info kabarnya seperti apa lagi kan? Alhamdulillah. Ada Bapak enggak rajin Twitteran ya? Kayak saya banyak sih. Cuma sering di SMS sih Ustaz. Oh ya udah. Jadi alhamdulillah hotel kita itu tanggal 27 April kelar semua perizinannya. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian 29 Mei besok kita launching dengan nginep perdana bareng. Gitu. Silakan Pak nanti datang. Jadi selamat datangnya bukan di Hotel City, tapi selamat datang di hotel Anda semua. Konsepnya keren. Itu ya. Konsepnya begitu. Pak, memang secara operasional belum ada yang bagi hasil ya, karena memang hotelnya belum beroperasi. Tapi secara aset appraisnya naik terus Pak, karena itu kan dekat bandara ya. Dulu Bapak ikutan yang berapa dulu ya? Ikutan yang berapa zaman dulu tuh? Terputus. Begitu ditanyakan konfirmasi lagi belum ada jawaban untuk bagaimana tentang sahamnya itu begitu. Oke. Iya, jadi insya Allah nanti kita Pak siapa namanya tadi? Sasongko. Pak Sasongko ya. Iya. Baik, Mas Daryo, nanti saya pengen begini loh. Saya pengen bukan saya lah pelaku satu-satunya. Saya kan nyontoin sebenarnya. Ketika saya nyontoin, tolong ini diikuti oleh orang-orang yang punya niat baik, yang punya visi baik. Dan saya mengamini OJK ketika OJK bilang, ya nggak bisa Pak Ustadz kalau orang semua melakukan hal yang sama seperti Pak Ustadz. Iya, kalau orang ketahuan siapanya, kalau enggak bahaya juga. Nah, makanya perlu regulasi. Iya, betul sekali. Perlu regulasi, perlu kejelasan. Gitu. Pak Sasongko, terima kasih pertanyaan Anda Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Siap, sama-sama. Baik. Waalaikumsalam. Kita kasih dulu ya, Pak Ustadz dan juga Kang Irfan ya. Siap. Sudah cukup banyak yang masuk. Saya mau ke Surabaya, ada Pak Dedi di sana. Wirausaha berjamaah itu membutuhkan fondasi serta pola keselarasan dan juga kesetaraan terkait visi dan misi yang berakar kuat. Nah, bagaimana nih Tat, cara Jitu untuk membangun konsolidasi beragam dan cara pandang dari personal yang berbeda tersebut? Baik, sentuhan spiritual memang kayaknya nggak bisa terelakkan, harus. Disinilah pondasi kuat ketika kemudian agama saya Islam mengajarkan kita harus berjamaah di dalam sholat gitu ya. Itu sebenarnya titik-titik di mana kita menyelaraskan hati, pikiran, frekuensi, gerakan gitu. Dan kemudian ngumpul-ngumpul bareng itu. Nah, kayak tadi kan kekurangan saya dengan Pak Sasongko tadi, salah satu kekurangan saya kan soal manajemen. Tapi memang ini saya akui kan ini sesuatu yang baru. Kami juga ketika kemudian melontarkan gagasan ini dengan sambutan masyarakat yang begitu luar biasa, belum dilengkapi dengan manajemen yang memadai. Tapi harapan saya adalah orang-orang pintar kemudian membackup ini. Urusan kami sih jaga niat aja. Insya Allah ini bukan hotel Yusuf Mansur. Dan ketika orang nanya,
Kenapa harus hotel? Lah, hotel ini mah contoh aja. Habis itu nanti TV kita beli bareng-bareng. Terus kemudian pembangkit listrik kita beli bareng-bareng. Jalan tol kita beli bareng-bareng. Perbankan kita beli bareng-bareng. Pesawat kita beli bareng-bareng. Ketika pesawat tuh asik. Ketika nanti penumpang naik, bukan welcome aboard, tapi selamat datang di pesawat Anda sendiri, kan begitu. Anda boleh bawa bangkunya, terserah ente. Balik lagi nih Tat, ke wirausaha berjamaah ya. Iya. Kalau memang direalisasikan secara keekonomian, memang ini merupakan konsep yang sangat luar biasa. Yes. Bagi beberapa orang terdengar asing dengan konsep seperti ini. Tapi bagaimana mungkin butuh nggak satu perundang-undangan baru yang bentuknya itu dukungan dari pemerintah gitu loh, agar kesadarannya untuk bisa memiliki Indonesia ini punya masyarakat Indonesia. Apa kira-kira? Kita kan sebenarnya punya instrumen pajak ya. Sebenarnya itu pelibatan aktif dari masyarakat. Tapi rupanya pajak belum menyentuh perasaan ownership dari rakyat. Rakyat nggak merasa memiliki secara sempurna. Nah, bagian ini kayaknya Kang Irfan yang jawab. Silakan Kang. Ya, jadi saya malah kepikiran ini kayaknya tentu ya, kan prinsip dalam berusaha atau mengembangkan ekonomi ini kan selain aman secara syar'i, juga harus aman secara regulasi ya. Nah, saya malah kepikiran bagaimana kalau kemudian ini kita turunkan gagasan ini ke dalam bentuk misalnya undang-undang tentang crowdfunding untuk pembangunan atau undang-undang membangun Indonesia dengan receh begitu. Kan persoalannya sekarang kenapa seolah-olah menjadi sulit, karena yang dikedepankan adalah kita harus mencari sejumlah uang. Pemerintah perlu sampai 26.000 triliun dalam 5 tahun ke depan. Itu kan sesuatu yang sangat besar begitu. Nah, kemudian kita harus mencari big investor untuk membangun negara ini, ya kan, di semua sektor. Padahal sebenarnya yang belum kita bangkitkan itu adalah tadi perasaan memiliki Indonesia ini. Nah, kalau kemudian ini di-share kepada masyarakat, ya kemudian kita buatkan mekanisme ya turunan dan kemudian juga pilot project-nya, misalnya mau perlu apa dulu nih, tadi pembangkit listrik atau jalan tol dari Lampung sampai Aceh. Nah, ini kita coba dulu dalam konteks ini bagaimana kemudian pemerintahan sekarang mengakomodasi gagasan ini, tetapi agar kuat dia harus dalam bentuk peraturan, yaitu paling tidak ada undang-undang. Dan ini sesuatu yang baru, terobosan di dunia ini rasanya belum ada. Ya kan? Nah, kalau presiden mimpin sendiri, betul, rapat cepat, saya kira seminggu bisa kok. Mau zaman Habibie itu undang-undang bisa cepat kan? Waktu zaman Pak Habibie cuma berapa bulan itu, undang-undang bisa cepat, asal ditongkrongin, ditungguin, kemudian anggota dewan juga disiplin, bisa lahir. Ya, betul. Saya merasa ini satu gagasan baru ya, yang menurut saya ini harus kita kita realisasikan. Dan asal visinya jelas, asal memang niatnya kita semua sama adalah untuk membangun negara ini, saya kira ini bisa menjadi jalan keluar yang terbaik dan paling maslahat. Karena dari perspektif ekonomi ini banyak sekali multiplier efeknya. Pertama, masyarakat akan terlibat secara aktif. Dia merasa memiliki. Kemudian yang kedua, dari konsep distribusi. Kue ekonomi ini jadi terdistribusi dengan merata. Kan selama ini yang menikmati pertumbuhan siapa? Kan kebanyakan kelas menengah ke atas. Makanya angka Gini ratio kita kan makin besar dari waktu ke waktu. Nah, ini bisa diatasi ketika involvement atau keterlibatan publik itu betul-betul sangat kuat, dan mereka diubah cara berpikir. Ini kan mengubah mindset ya, dari sekedar dalam tanda petik iuran wajib dalam bentuk pajak, tapi juga di samping pajak penawaran, dia juga punya kesempatan saham untuk langsung secara bersama-sama memiliki semua barang publik ini. Itu saya kira satu gagasan yang menarik begitu. Tapi kalau misalnya gagasan ini atau konsep ini diwujudkan, nggak akan bentrok dengan dana APBD daerah mungkin ya? Enggak. Kan itu terus masing-masing ada ininya. Ini kan hanya persoalan bagaimana di barang-barang publik ya yang kira-kira melibatkan kepentingan masyarakat, kemudian masyarakat dilibatkan untuk. Saya kira bisa dibuat. Saya boleh ngasih contoh ya. Silakan. Beberapa belas tahun yang lalu ada satu perusahaan telco dijual, ya 13 triliun. Katakanlah biar gampang hitungnya 10 triliun. Si telco yang satu ini pada saat dijual itu pelanggannya tuh, pemakainya itu 40 juta. 40 juta pelanggan, termasuk saya diantaranya. Tapi apakah saya diajak ngomong bahwa perusahaan ini bakal dijual? Enggak. Tahu-tahu kabar pindah tangan aja kepada Qatar, kepada orang asing. Lah saya mikir kan, kenapa saya nggak ditawarin? Padahal kalau cuma butuh 10 triliun dibagi 40 juta itu cuma 250.000 per orang. Kalau ada SMS masuk nih, pelanggan mau nggak beli perusahaan kamu ini? Cuma 250.000 loh. Udah gitu nggak perlu dibayar satu hari kan? Kan emang mau bangun apa sih lo? 10 triliun satu hari kan enggak dong. Lo mau bangun fiber optik di mana?
mau bangun kantor di mana, mau bangun PTS di mana, paling lu perlu waktu 3 tahun. Kalau 3 tahun maka 250.000 itu dibagi 3 tahun, maka cuma 6.700 perak per bulan patungannya. Maka kalimat SMS-nya cukup begini loh. Pelanggan yang terhormat, our valuable customer, tahan pulsa Anda setiap bulan 7.000. Dalam 3 tahun Anda menjadi pemilik dari telco yang Anda cintai ini. Kira-kira mau nggak? Mau. Dan perlu kejual nggak? Enggak. Sekarang ini setelah belasan tahun kemudian, orang Indonesia kalau mau beli telco yang satu ini udah 200 triliun harganya. Iya kalau dijual, masalahnya dia nggak pada mau jual, lah kan repot kita. Oke, ini menarik. Jangan terulang gitu loh. Jangan terulang kembali. Ajak ngobrol. Mau bangun MRT ajak ngobrol, jalan tol laut ajak ngobrol lah. Ajak ngobrol rakyat, betul. Ngopi ya. Kita break dulu di segmen ini, nanti kita sambung lagi di segmen terakhir, tetap bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dalam Smart Syariah bersama dengan Kang Irfan Syakibek dan juga Ustadz Yusuf Mansur. Kami masih membahas mengenai wirausaha berjamaah ya. Nah, ini sudah ada beberapa SMS yang akan kita bahas di segmen terakhir ini. Di antaranya dari Pak Tovan di Makassar. Bagaimana cara kita membangun dan mempertahankan kepercayaan di dalam wirausaha berjamaah? Karena untuk saat ini kan sangat sulit ya bila kita menemukan orang yang amanah. Biasanya awalnya sih bagus, tapi lama-kelamaan niat dan kepentingan udah lain dan tidak sejalan lagi. Aduh, nyindir gue banget nih. Makanya saya nggak mau lama-lama Ustadz Irfan. Kan saya udah bilang saya akan konsisten. Saya mengawali, ngedobrak, ceder gitu. Habis itu habis penunjukan, nih hotel situ udah jadi tuh. Terus kemudian pemegang potongan usaha sudah merasakan manisnya ikut memiliki bersama-sama. Habis itu saya istilahnya gini lah. Saya tuh habis itu jadi ustadz lagi gitu. Ya udahlah, yang pintar-pintar lah jalan, sehingga saya pun tidak berubah niatnya gitu kan. Ya ente lah yang jalan itu. Kalau perlu saya sebagai corongnya, ya saya jadi corong aja. Kalau kemarin kan enggak nih, corong saya, yang nulis kwitansi saya, kemudian yang bayarin ke pemegang tanah saya, yang bayar ke kota semua saya. Kenapa waktu itu semua saya? Habis pada nggak percaya. Kita ajakin pada Allah susah Allah, ya udah kalau Allah gue dulu dah. Habis gue jalan digebuk gitu. Tapi saya nggak nyerah, alhamdulillah kan akhirnya masyarakat melihat kan 29 Mei besok kita launching soft launching tuh Hotel City. 270 kamar loh yang punya masyarakat loh. Bukan lembaga perbankan, bukan Agung Sedayu, bukan Podomoro, bukan apa yang gede-gede itu bukan loh, bukan Ciputra. Enggak, ini masyarakat kecil. Bayangin ya, ada buruh pabrik dia datang beli 1 saham Pak Ustadz, coba. Lah sekarang ini ketika dia naruh saham tuh waktu itu berapa ya, 1 juta, 2 juta, apa 10 juta gitu. Lah sekarang kan capital gain udah 3 tahun Pak naik Pak. Kalau kita jual sekarang nih hotelnya beda dong harganya dengan 4 tahun yang lalu. Kan bisa buat dia sendiri. Dalam 10 tahun dia tahan sahamnya, kan bisa buat kuliah anaknya nggak pakai bayar itu. Nah iya kan, kalau dikelola bener, kita bisa membangun lebih banyak lagi UI baru, IPB baru di pelosok-pelosok pedesaan dengan duit keuntungan rame-rame. Itu kalau pemikiran sejalan Tat ya. Kalau nggak sejalan bagaimana Tat? Nah gini ya, ketika ownershipnya rame-rame, daya kontrolnya rame-rame nggak? Biasanya ya. Nah iya udah, kalau emang gua salah gebukin aja rame-rame kan tinggal begitu doang kan. Saya mau lari kemana wong saya berhadapan dengan ribuan orang. Maka tanggung jawabnya juga akan benar-benar nih, nggak bisa main-main nih. Betul. Yang ngeliatin banyak, yang apa banyak. Nah, saya tidak memakap kan, kita tidak memakap semen. Besok nih ketika restoran hotelnya jadi, apa iya saya akan titip telur misalkan 1.000 perak saya jadiin 1.010. Memang mereka nggak tahu, tapi kan Allah Tuhan saya tahu. Nah akan diperlukan lebih banyak lagi orang-orang yang lebih lurus daripada saya, yang lebih gila tapi mental lebih bagus daripada saya. Ada 10-20 orang aja di Indonesia ini dibagi sekian provinsi ya. Wah kayaknya jadi nih negeri. Apalagi kalau motornya langsung dari presiden bos. Presiden muncul aja di TV, di Smart FM. Weh, kita mau patungan bikin MRT yuk. Saya nggak jadi ke Jepang deh, minjam sama kalian aja. Kayaknya mah begitu. Kayaknya mah jadi tuh. Kasih lagi Tat ya. Ini dari Pak siapa nih, Pak Dedi lagi. Saya sangat setuju dengan paparan Ustadz Yusuf Mansur terkait dengan pemberdayaan publik sebagai owner dan permodalan. Menggantungkan kepada investor bangsa asing memang sangat tidak efisien dan tidak patriotik. Saya usul, apa nih, Ustadz Yusuf jadi Menteri Wirausaha dalam list susunan. Oh nggak jadi reshuffle Pak Dedi. Jadi nggak. Kita mesti lurusin niat banget. Betul sekali. Betul. Ini ada lagi nih Tat dari Menteri apa? Wirausaha.
Tapi berita tuh kalau Yusuf Mansur jadi Menteri Agama nggak berita ya. Tapi kalau jadi Menteri Keuangan ada aja. Tapi itu doa lah. Ya, amin. Mohon sharingnya Pak Ustadz, bagaimana menerapkan bisnis wirausaha berjamaah di kantor dan jamaah masjid? Saya siap jadi relawannya. Oke, silakan. Ini dari kantor dan masjid, Ustaz. Susanto ya, Pak Susanto. Gini ya, ketika di mall, satu mall itu kan 4.000 pekerja ya. 4.000 pekerja rata-rata punya handphone Samsung sama iPhone. Let's say lah, katakan kalau dijual tuh 2 juta, 3 juta, itu 8 miliar loh. Nah ketika dia 8 miliar, dia kan bisa beli tanah di sebelah mall, dikelola parkir sendiri. Yang punya adalah pekerja-pekerja itu. Dia bisa bangun kuliner city di sebelah mall. Kan orang-orang mall nggak mungkin makan di mall. Pekerja di mall, makan di mall, habis dia duitnya. Dia pasti ke belakang kan. Nah pekerja-pekerja itu pada patungan sewa tanah. Kemudian bangun kuliner city-nya, bangun food court sendirinya, pakai duit di masing-masing itu, pakai duit berjamaah itu salah satu contoh. Terus misalkan di kantor tanya sama kantor bakal sewa mobil nggak? Bakal. Oke, kalau bakal sewa mobil, kita ada 300 orang nih Pak. Bagaimana 300 orang ini patungan tiap orang 1 juta, itu udah 300 juta, bisa dapat 3 Xenia bekas, betul nggak? Bapak sebagai owner perusahaan sewa sama kami aja Pak kantor. Nah, sebenarnya wujudnya udah ada ya, nih koperasi. Nah tinggal bagaimana koperasi itu jangan dikerdilkan itu loh. Koperasi ini bener-bener size-nya digedein bener, kasih dia kekuatan power yang lebih gede lagi sehingga dia bisa main di dunia investasi juga. Allah alam bisawab. Sampai sini saya nggak mau berusaha kejagoan. Ini urusan Kang Irfan. Kang, singkat saja Kang, sini sudah mepet waktunya. Kalau misalnya memang konsep seperti yang diusung oleh Ustadz Yusuf Mansur wirausaha berjamaah ini diterapkan, kira-kira bentuk dukungan pemerintah seperti apa? Ya, kalau saya sih langkah konkretnya itu pertama ya tentu siapkan juga peraturan kerangka regulasinya. Karena sekarang ini kalau tanpa ada kerangka regulasi yang jelas, itu ada peluang dalam tanda petik kriminalisasi di masa depan ya, kasihan kan kalau ternyata niat baik tidak didukung oleh regulasi, ini seringkali jadi masalah. Jadi disiapkan dengan baik aturannya, regulasi, dan menurut saya pakar-pakar hukum kita bisa diundang untuk mendiskusikan ini ya. Apakah misalnya ini bakal bertabrakan dengan undang-undang yang lain atau tidak, atau kita buat semacam pengecualian, kan boleh saja dalam kaidah hukum kan pasti ada ya hal-hal pengecualian. Dalam agama juga kan ada pengecualian, ada rukhsah, ada segala macam. Nah itu bisa kita jadikan sebagai langkah awal. Kemudian yang kedua memang tadi ya harus ada komunikasi yang lebih transparan dan terbuka ya dari pemilik negeri ini, dari para pemimpin kita, bahwa apa sih sebenarnya masalah yang kita hadapi ya. Negara ini memerlukan apa yang bisa dibantu dari rakyat. Dan ketika keterbukaan informasi ini kemudian muncul dan message-nya ditangkap dengan jelas oleh masyarakat menjadi aware dan tahu sumber persoalan, kemudian diajak untuk terlibat sekaligus menjadi owner dari proyek yang akan dia lakukan dengan dasar hukum yang kuat, dengan undang-undang yang memproteksinya, maka menurut saya akan sangat dahsyat. Kita itu akan bangkit dengan cepat begitu ketika kesadaran ini muncul dan kemudian ini bisa terrealisasikan dengan baik. Jadi itu menurut saya. Jadi bikin perangkat hukumnya, komunikasi yang jelas, baru nanti kemudian institusi yang menyiapkannya apakah menjadi tanggung jawab institusi yang sudah ada atau dibentuk institusi yang baru atau langsung di bawah komando presiden misalnya ya, untuk tadi ini darurat nih komando presiden aja langsung. Iya. Berdua sama saya dah. Jadi istilahnya dana receh untuk pembangunan. Allah, recehan ya. Receh, sesuatu yang kecil tapi begitu bergabung kan. Kita dari kecil perasaan diajarin Ustaz ya. Jadi kalau sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Lidi satu gampang dipatahin, begitu banyak kan susah. Nah ini minta doa juga nih dari smart listener supaya saya bisa ngawal proyek pertama patungan usaha sampai tuntas betul. Amin. Lalu bisa di copy paste oleh Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan. Ustaz, saya masih punya waktu sekitar 2 menit ke depan Ustaz. Kira-kira inspirasi pagi seperti apa yang bisa sampaikan Ustaz? Gini, kita mesti menyadari bahwa negara ini butuh kita, perhatian sama kita. Makanya kita jangan ngomongin mulu yang jelek-jelek. Kita coba positif, kita berpikir positif, kemudian bertindak yang sangat positif. Salah satunya adalah dengan mendoakan juga negeri kita dan berbicara dari yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah bukain segala yang baik-baik yang baru buat kita semua. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak waktunya Ustaz Yusuf. Siap. Mudah-mudahan
Patokan usaha jalan terus ya. Amin, amin, insya Allah. Dan Kang Irfan, terima kasih waktunya sudah hadir pagi hari ini. Berbicara mengenai membangun wirausaha berjamaah, memang ini masih menjadi sebuah PR terpenting dalam kehidupan berbangsa, khususnya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah 5%. Dan dari perbincangan ini mungkin ada hal yang bisa jadi sebuah inspirasi buat Anda bahwa ternyata beragam jenis usaha yang dihadirkan yang berhubungan dengan jamaah ini ternyata membawa kekuatan tersendiri bagi masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa memiliki Indonesia dalam tanda petik seutuhnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah kirimkan pertanyaan dan juga telepon kami pada pagi hari ini. Jangan lewatkan Smart Syariah di edisi Rabu minggu depan. Saya Daryl Adam. Selamat pagi, sampai jumpa.